Voice of Indonesia. Dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz. Streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Apa kabar pendengar? Jumpa lagi bersama saya dengan Wahyu Setiobudi, host Anda di acara VOIB Stock, Inspirasi Bisnis Manajemen dan Kewirausahaan, khusus bagi Anda UMKM Indonesia. Mudah-mudahan siaran ini menjumpai Anda dalam keadaan sehat, bersemangat, dan sukses selalu. Pendengar, kali ini kita akan cerita mengenai bagaimana proses dan cara berpikir untuk memulai usaha baru. Kalau kita ibaratkan mendorong sebuah batu yang besar, ketika kita memulai usaha, kelembamannya itu demikian, tantangan itu demikian besar. Oleh karena itu, kadang-kadang kita menemui banyak sekali wirausahawan yang memiliki banyak ide, banyak peluang, tapi hanya berhenti sampai dengan wacana aja. Oleh karena itu, pada sesi hari ini kita akan berdiskusi, berbincang lebih banyak mengenai bagaimana merubah wacana menjadi rencana. Bersama kita sudah hadir tamu kehormatan spesial kita hari ini, yaitu Coach, mentor bisnis dari PPM School of Management. Kita sambut dengan meriah Bapak Dr. Noveri Maulana. Selamat datang. Selamat datang, terima kasih Pak Wahyu, terima kasih VOI ya. Voice of Indonesia, ini kesempatan yang luar biasa buat saya hadir dan melihat teman-teman semua. Menembus kemacetan Jakarta pagi hari, tapi bisa bersama dengan. Tapi tetap bersemangat kita Pak Wahyu. Bersama dengan pendengar hari ini. Ya. Oke, baik Noveri. Tadi kita sudah bicara membuka mengenai memulai usaha Pak Noveri. Banyak ide, banyak peluang kita menemukan dari mana-mana. Tiba-tiba mentok-mentoknya itu hanya dari wacana aja Pak Noveri. Nah, gimana Pak Noveri dalam perspektif Bapak? Benar Pak Wahyu, memang ini yang menjadi ini ya Pak Wahyu ya, menjadi tantangan ketika kita awal memulai bisnis. Ketika awal mulai bisnis, pasti idenya itu luar biasa. Idenya selalu ingin yang sempurna. Selalu pengen kalau bisa 3 bulan balik modal. Ada banyak sekali teman-teman di awal mula bisnis, apalagi pemula Pak Wahyu, selalu mikirnya begitu Pak. Karena ketika coba jual 1, jual 2, rasa-rasanya bisa nih. Nah, modal kita 20 juta, 50 juta. 3 bulan, 6 bulan udah balik modal. Tapi realisasinya tidak seperti itu. Kenapa? Karena ternyata apa yang ada di dalam pikiran itu baru sebatas wacana yang belum diubah menjadi rencana Pak Wahyu. Karena wacana ini seakan-akan kita berada di awang-awang Pak. Kita berada di kondisi yang ideal semua. Padahal realita bisnis, kondisi bisa saja tidak ideal. Dan seringkali teman-teman pemula, teman-teman UMKM pemula bisnis ini Pak, nggak siap menghadapi apa kejadian-kejadian yang ketika berjalan bisnisnya, dan mereka nggak siap Pak. Mereka nggak memiliki persiapan itu. Ya itulah yang selalu saya sebut, jangan membuat bisnis hanya sekedar wacana, tapi ubahlah itu menjadi sebuah rencana. Itu kira-kira Pak. Menarik ya. Jadi kadang-kadang itu kalau kita ketemu sama teman, jual apa? Bubur ayam katanya gitu. Bubur ayam satu mangkoknya kan 12.000 gitu kan. Untungnya separuhnya. Masa sih orang di segini jual lewat-lewat sekian ratus orang nggak ada yang jual. Nah, itu mulai itu ya. Mulai. Itu kondisi ideal tadi. Nah, mulai itu di situ. Awalnya boleh. Memang awal ide itu kan datang dari wacana gitu ya. Tidak bisa kita pungkiri. Memang awal dari wacana. Tapi wacana yang seperti apa? Ini yang perlu kita bedakan Pak. Seperti tadi, bubur ayam dijual udah untungnya setengah, ada 100 orang yang lewat, masa nggak ada yang beli. Nah, emang itu udah diuji belum? Itulah kita perlu riset sederhana Pak. Riset sederhana nggak perlu seperti orang-orang kampus. Tapi kita tanya aja, dari 100 orang yang lewat itu, kita tanya 10. 10 orang aja, dia suka bubur ayam ini nggak? Ternyata dari 10 nggak ada yang suka ya. Jangan jualan bubur ayam gitu Pak ya. Jangan jualan di situ, begitu Pak Ayu. Sederhananya. Nah, Pak Noveri gini, kadang-kadang banyak orang yang ngomongnya gini ya, usaha itu harus optimis gitu kan. Terus ada juga yang mengatakan, wah ribet, kebanyakan mikir tuh. Nah itu gimana Pak? Kalau apa benar bahwa misalkan optimisme itu kemudian bisa dijalankan, berarti kita jalan dulu aja gitu kan. Nanti kalau kita sudah melompat pasti akan terbuka pintu-pintu kan, kira-kira gitu ya. Ada yang mengatakan gitu. Nah itu gimana Pak Noveri? Banyak sekali Pak Wahyu, ketika saya jadi mentor untuk beberapa teman-teman UMKM, salah satunya di Jakarta ini, di pusat salah satu pasar lah gitu ya Pak Wahyu ya. Nah ada diundang sana, kenapa sih kita butuh mentor, kenapa sih kita butuh konsultan? Mereka cuma ide aja, mereka cuma konsep aja, kita praktekin ini. Kenapa Pak? Ketika mereka sudah memulai, memang butuh berani di awal, yes.
Ya, butuh nekat di awal, yes Pak. Tapi nekatnya harus yang terukur. Itulah yang saya sebut dengan rencana Pak. Karena ada yang membuat di awalnya jadi happy problem Pak Wahyu. Kenapa happy problem? Awalnya dia cuma buka warung yang rata-rata dia anggapan dia sehari itu cuma yang beli 50. Satu kejadian yang beli 150 Pak. Bingung dia. Happy problem. Kenapa? Karena dia nggak ekspektasi. Itu contoh yang baik gitu ya Pak, happy problem. Yang worst problemnya tentu lebih banyak lagi Pak. Ekspektasi dia yang beli 50, kenapa? Wah, di pasar ini rame orang, masa nggak ada 50 aja nggak nyampe gitu ya. Ternyata jenis makanan dia yang disukai hanya 10 orang. Karena dia bisnis makanan apa yang dia suka, bukan apa yang orang suka. Padahal kalau berbisnis itu Pak, yang saya dibilang tadi adalah wacana itu Pak. Kan kita ingin melihat apa sukanya dari konsumen, apa yang dari market suka, bukan apa yang kita hebat. Kita hebat bikin ayam panggang, ternyata orang di sana lebih demen ikan. Kenapa kita maksain jual ayam gitu Pak? Inilah yang perlu diukur di awal itu Pak Wahyu. Wah, menarik sekali ya Pak Nofri. Nah Pak Nofri, kalau misalkan kita cuma ingin membatasi ya, kita mencoba untuk membatasi yang disebut wacana itu dengan rencana itu bedanya di mana Pak Nofri? Nah, wacana dan rencana. Wacana ini yang pertama adalah memang kita dimulai dari wacana. Wacana itu bersifat abstrak Pak Wahyu. Abstrak itu bagaimana? Hanya berada di tataran narasi berpikir aja. Nah, saya maunya begini, kayaknya begini, lebih bagus begini ya. Itu udah bagus loh Pak. Itu tahap di awal dari proses pikir kan memang dari wacana itu Pak Wahyu pasti ada ide yang kira-kira biarkan dulu aja dia keluar mana. Nah, yang membedakan dengan rencana harus terukur Pak. Jelas terukurnya, simpelnya buat teman-teman pemula adalah 5W1H-nya Pak. Apa 5W1H? Saya mau buat bubur ayam gitu ya. Saya mau jual bubur ayam di Tanah Abang misalnya. Ya, ini word-nya apa? Siapa yang mau jual? Saya atau tim? Maka mulai kita mikir ya Pak ya. Nah, kapan kita mau jual? Jual pagi, siang, malam, atau sepanjang hari? Siapa yang akan beli? Akhirnya kita memikirkan siapa calon pasarnya. Nah, inilah membedakan wacana rencana Pak. Wacana orang di awal apa? Saya mau bikin bisnis bubur ayam karena bubur ayam belum ada yang jualan di Tanah Abang. Bukan berarti orang yang belum ada jualan bukan berarti itu selalu peluang bisnis loh Pak. Ini hanya teman-teman di luar sana ya Pak ya. Nah, kita berbisnis sesuatu yang belum dikerjakan orang. Tapi harus kita evaluasi dulu. Ini belum dikerjakan orang memang karena belum terpikir sama orang, atau jangan-jangan memang nggak ada pasarnya. Terus kita mau bunuh diri di situ, mau mulai, wah saya mau jual itu. Ini membedakan wacana dengan rencana gitu. Berarti kalau begitu, kalau misalkan saya bisa simpulkan, yang namanya wacana itu adalah menginspirasi ya, mendorong, membangun motivasi. Karena dengan membayangkan kita bisnis itu akan sukses, kemudian garis besar bisnis itu akan muncul bahwa ini bisa saya lakukan dan muncul motivasi, inspiring gitu ya. Benar Pak. Nah, sementara kalau rencana itu menjadi actionable, sesuatu yang inspiring itu kemudian bisa diturunkan menjadi lebih detail sehingga saya kemudian bisa mewujudkan secara lebih actionable gitu ya. Jadi kalau dua-duanya ketemu maka itu jadi kekuatan bisnisnya di situ. Benar. Itulah nanti yang kita turunkan lagi ada model bisnis yang lain-lain itu kan. Tapi di awal itu Pak mengubah wacana menjadi rencana. Karena sederhananya begini Kak, begini Pak Wahyu. Banyak yang berpikir kita kan membuat bisnis harus yang beda, harus ada inovasi, harus ada unique selling point. Benar. Di setiap motivasi seminar lain harus ada sulit. Semakin beda semakin bagus bisnismu. Hati-hati Pak. Kita mau jualan mie ayam tadi. Mie ayam toppingnya adalah ayam yang diungkep, ada ditumis dengan bumbu ala Jawa gitu ya Pak ya. Kenapa nggak ada mie ayam toppingnya rendang? Inovasi loh Pak ya. Inovasi. Nggak pernah dibikin orang loh. Tapi pasar suka nggak gitu ya Pak ya. Nggak semua inovasi, nggak semua unique selling point itu diterima oleh pasar. Wacananya mungkin oke, tapi rencananya direncanakan dulu. Kita mau inovasi mie ayam, toppingnya adalah rendang ayam. Masing-masing ayam juga gitu ya Pak ya. Tapi coba di riset. Kita coba buat dulu, kasih tester ke 30 orang, emang suka nggak orang? Jangan-jangan hanya inovasi kita tapi nggak disuka. Itulah juga banyak penyebab Pak. Banyak teman-teman di luar sana coba bikin yang unik-unik tapi nggak kuat, nggak direncanakan dengan matang. Ada berapa banyak di luar sana kopi susu gula aren ya Pak ya? Semuanya bikin kopi susu gula aren. Namanya yang membedakan hanya nama gitu ya Pak ya? Yang nama galau-galau aja gitu. Akhirnya nggak bertahan Pak, karena nggak ada keunikan lagi yang lain. Yang menang tetap salah satu yang gede aja, atau yang kedua adalah waralaba yang dari luar negeri itu, yang orang mau beli satu gelasnya 60.000 gitu ya Pak. Orang mau beli, kenapa? Dari rasa memang berbeda. Dia udah riset, dia udah lakukan, dia udah ukur. Ini yang kita terjebak, jangan hanya di wacana begitu. Iya. Nah Pak Nofri, kan kita itu kan ngelihat karakter dari pengusaha itu kan macam-macam ya. Mungkin ada bukan cuma karakter pengusaha ya, karakter manusia itu juga macam-macam. Ada yang suka big pictures, ada yang suka details, ada yang suka merencanakan, ada yang suka ideas gitu, ideation. Banyak idenya tapi memang eksekusinya kurang gitu ya. Nah, menurut Pak Nofri, yang membuat jarak
antara wacana dengan rencana tadi, inspirasi dengan actionable plan, itu apa Pak yang menghambat itu? Satu adalah Pak Wahyu, yang membuat wacana nggak berubah jadi rencana adalah semua serba sendiri Pak. Yang pertama, karena merasa saya bisa. Benar juga ya. Dan kadang-kadang juga mau berbagi juga Nggak ya. itu Pak, gue hebat loh. Wah, itu Pak ya. Oh, Karena iya, gue iya. hebat. Karena apa? Udah duit ini dari gue, ini dari gue. Saya sering dapat itu Pak. Kenapa? Nggak butuh mentor. Kenapa? Oh, otaknya dari saya. Saya mulai dari awal. Ini awal kehancuran loh Pak Wahyu. Iya. Ketika memulai bisnis itu hanya serba ini saya. Yang kedua adalah nganggap orang itu yang butuh dia gitu loh Pak. Nah, kadang menganggap adalah yang kedua adalah karyawan. Ya karyawan kalau bukan gara-gara saya yang ngajak kerja nggak kerja. Padahal bisnis kita kalau tanpa karyawan itu ya nggak jalan. Jadi pertama jangan berbicara soal saya semuanya, Pak. Ketika mau awal bisnis, walaupun kita punya wacana yang luar biasa, mau kita rencanakan semuanya orang bayar, bisa outsource, bisa diupahkan aja, ini jalan sendiri, pasti capek Pak. Di awalnya motivasi kita bagus. Tapi lama-lama kan motivasi kan naik turun. Iya. Ya kalau 3 bulan pertama penjualannya bagus, semangat terjaga. Kalau penjualan menurun, akan bahaya Pak. Kita udah duit tabungan udah habis 100 juta mau buka warung, yang beli nggak ada. Itu kita boro-boro buat makan gitu loh Pak ya. Nah, buat ini yang udah ada, ya dia nggak terjual akhirnya terbuang Pak. Duit 100 juta jadi hilang. Karena kita tadi hanya ngandelin diri sendiri. Jadi berkolaborasilah, kolaborasi dengan partner, dengan orang lain, dengan karyawan, dengan mentor. Sehingga beban yang sendiri tadi itu Pak, itu bisa dibagi. Sehingga gap antara wacana ke rencana itu bisa terbantu, kita nggak ada gapnya. Karena kita butuh perspektif orang lain Pak. Karena yang tadi Pak, menurut kita mie ayam topping rendang itu keren banget idenya Pak. Tapi ketika kita ngobrol sama orang belum tentu, kita nggak di-challenge. Karena kita hanya berdiri dalam wacana, di dalam pikiran kita sendiri gitu Pak Wahyu. Iya, menarik sekali ya. Jadi salah satu yang menjembatani itu adalah tadi ya belief, menghambatnya adalah belief, kepercayaan bahwa semua bisa saya lakukan sendiri gitu ya. Dan kadang-kadang juga karena ini idenya bagus, idenya itu Simpan spektakuler, jangan sampai juga nanti dicuri orang apa segala macam, takut ya. Kemudian kita simpan sendiri, akhirnya berbagai macam bayangan yang berkecamuk itu kalau kemudian dia tidak disalurkan menjadi sesuatu yang sifatnya itu lebih bergerak, terjadinya frustasi ya Pak. Ya karena kan sesuatu bayangan yang muncul terus tapi tidak terjadi, lama-lama frustasi sendiri, kita stres sendiri Pak. Stres ya. Ada yang bilang Pak Wahyu ini menarik dan juga agak ekstrim pemikiran Pak Wahyu. Saya cerita sama teman-teman pengusaha, kalau sering mentor, konsultan kan bilang ide ini luar biasa loh, ide kita penting Pak. Ada kenal dengan pengusaha Pak, dia bilang ide itu ternyata nggak mahal, ide itu ternyata nggak begitu murah gitu Pak. Yang mahal itu adalah menjalankan idenya Pak. Eksekusinya justru yang mahal. Orang punya ide, sehari itu kita punya banyak ide dia bilang. Tapi yang akan mengeksekusi ide itu siapa? Itu yang mahal dia bilang. Karena itu ketika kita membangun bisnis itu, membangun usaha, membangun UMKM kita Pak, kita tidak hanya berbicara soal ide yang unik dan inovasi yang tadi saja. Inilah tahap rencana, sistemnya seperti apa yang akan mau kita lakukan. Kalau memang mie ayam rendang tadi memang luar biasa, sudah terbukti, kita riset bisa, akhirnya harus kita patenkan resepnya kan seperti apa. Bukan patennya ngurus surat-suratnya gitu Pak ya. Tapi jangan mie ayam rendangnya hari ini beda rasanya dengan besok gitu Pak ya. Iya, nggak ada standar gitu Pak ya. Harus kita standarkan gitu. Tapi sebelum ke sana, ya di wacana ini diuji dulu. Bener nggak ya memungkinkan. Jadi jangan terlalu glorifikasi terhadap ide. Saya punya ide, pokoknya disimpan aja. Ada teman saya punya ide bikin kopi susu dulu sebelum yang booming sekarang Pak ya. Sampai sekarang nggak jadi-jadi, udah mau turun kopi susu gula arennya, hype-nya gitu ya. Dia nggak jadi-jadi juga mau buat. Padahal ide dia itu termasuk yang pionir menurut saya. Di awal-awal, berapa tahun lalu saya udah diskusi dengan dia. Sekarang nggak jadi-jadi juga. Jadi ide itu murah ternyata gitu Pak Wahyu. Oke, menarik sekali Pak Noveri pembahasan di segmen 1 ini ya. Tadi kalau bisa disimpulkan bahwa hati-hati para teman-teman sekalian yang sedang berpikir untuk membuka usaha, kalau semuanya itu masih dalam bentuk wacana gitu ya, belum bisa actionable plan, ini nanti bahaya. Karena nanti selama dia ada di kepala kita itu bisa overwhelm ya, bisa penuh, akhirnya frustasi dan akhirnya juga nggak dijalankan. Nah untuk itu nanti akan kita bahas lebih lanjut bagaimana caranya membumikan wacana-wacana itu menjadi rencana. Tetap di VOA Biztalk. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.
Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, masih bersama coach dan mentor bisnis dari PPM School of Management, Bapak Dr. Noveri Maulana. Hari ini kita bincang-bincang mengenai bagaimana membumikan wacana menjadi rencana. Tadi segmen 1 kita udah bicara banyak mengenai mengapa wacana itu terhambat. Nah, sekarang kita mau masuk ke segmen yang kedua, Pak Noveri. Nah, gimana caranya, langkah-langkah konkretnya supaya kalau kita punya wacana itu bisa kita detailkan, Pak Noveri, menjadi rencana. Langkah-langkahnya seperti apa, Pak? Langkah-langkahnya Pak Wahyu, karena memang ini kita lama-lama nih berada di wacana terus bagaimana menjalankan menjadi rencana kan gitu ya Pak Wahyu tadi ide kita nih. Yang pertama adalah ketika ide itu sudah muncul Pak Wahyu, ide muncul itu kita evaluasi dulu dari diri kita. Evaluasinya mungkin atau nggak mungkin. Mungkin nggak mungkin sebatas pengetahuan kita. Nah, kalau kita sudah yakin banget nih mungkin nih gitu ya Pak ya. Langkah kedua yang harus dilakukan adalah mencari mentor justru Pak. Jangan cari partner dulu, cari mentor dulu Pak. Kenapa cari mentor? Kita uji ide. Mentor itu bukan berarti harus selalu dosen di kampus terkenal, konsultan enggak. Mentor itu adalah bisa juga saudara mentor Pak. Atau orang yang memiliki bisnis sejenis gitu ya. Calon kompetitor kita jadi mentor. Itu justru lebih bagus Pak. Cuma nanti kan hubungan bisa rusak gitu ya Pak. Nah, atau orang yang menurut kita dia sudah berhasil di bidang itu atau dia berhasil di bisnis. Pokoknya siapa orangnya yang ingin kita dengarkan Pak. Jangan cari mentor yang kita orangnya kesel dan sebel gitu ya Pak ya. Nggak akan masuk gitu Pak. Cari mentor. Nah, kalau udah dapat mentor Pak, kita udah dapat ini apa Pak? Kita mengafirmasi ide yang tadi Pak. Wacana yang kita dalam pikiran kita. Kalau sudah dapat nih Pak mentor dan ide kita udah masih klop juga, masih yakin juga kita melanjutkan. Yang ketiga kita justru mencari partner Pak. Partner ya. Ya, kita nggak bisnis sendiri. Akan ada istilah ada founder dan co-founder gitu ya Pak ya. Ini meminimalisir apa Pak? Meminimalisir risiko Pak. Karena kan bisnis itu kan pasti high risk high return gitu ya. Nah, semakin tinggi risikonya semakin tinggi returnnya ke kita gitu. Ya apa kalau kita mau jalan bisnis kita butuh dana 200 juta pakai uang kita sendiri. Kalau rugi kan 200 juta uang kita sendiri Pak. Maka kita perlu bermitra untuk bisnis yang awal. Sangat disarankan memitra Pak. Jangan hanya founder sendiri dan ini ambil glorifikasinya sendiri. Saya sangat menyarankan jangan gitu Pak. Carilah mitra. Kalau bisa mitra jangan keluarga ya. Karena banyak keluargaan yang hancur gara-gara urusan bisnis gitu. Kalau mitra keluarga itu rumah sakit. Rumah sakit jadi ya. Mitra keluarga itu benar. Benar. Sahabat atau keluarga dijadi mitra bisnis. Nah, ada mitra bisnisnya Pak ya. Kalau mau dijadi mitra bisnis itu kita sangat hati-hati. Nah, harus ada perjanjian tertulis yang lain-lain itu semuanya. Nah, kalau kita udah bermitra atau kalau kita nggak mau bermitra, pilihan dari masing-masing kita, apakah orang sesuai dengan jalan berpikir kita dan lain-lain itu challenge ide. Yang keempat nih Pak Wahyu, yang keempat adalah kita mencari apa? Kita mencari investor. Tapi ini pilihan Pak Wahyu, karena ada yang selesai dari bermitra, founder dan co-founder selesai buat dia menyelesaikan. Nah, kalau nggak butuh investor ya nggak apa-apa. Kenapa? Karena kalau kita cari mitra tadi partner dan investor, ini membuktikan ide kita layak Pak. Ide kita udah menjadi rencana. Dipercayai oleh orang lain. Dipercaya gitu ya? orang lain. Ini ada hal yang sederhana, kita menguji bahwa ide kita ini enggak wacana Pak. Ini adalah tahap sudah menjadi rencana. Kenapa? Karena ada orang yang believe. Karena ada orang yang ingin menempatkan hidupnya di situ. Itu adalah yang sederhana yang membuktikan ini layak untuk dilanjutkan Pak. Baru setelah itu kita memikirkan aspek-aspek technical manajemennya Pak. Karena kalau di aspek ini kita denial, kita tolak Pak, jangan lanjutkan. Kita cari mitra, udah hubungi 10 orang yang potensial, gak ada yang mendukung. Kita coba mau jual ke investor Pak, gak ada yang juga terkait. Tapi kita masih ngeyel Pak, ide ini bagus loh. Nah inilah langkah awal Pak yang tadi dibilang gap itu Pak Wahyu, jangan dilanjutkan. Itu wacana yang tak layak menjadi rencana. Karena jangan capek-capek kita udah yakin banget terus kita susun teknik bisnisnya lain-lainnya ke bawah. Ternyata ujung-ujungnya juga gagal Pak. Bayangkan di awal kita sudah diberi warning loh. Kita meminimalisir risiko. Jadi buat saya tahap untuk menjadi wacana, menjadi rencana adalah 5 yang tadi dulu Pak. Kalau 5 itu udah selesai baru kita duduk udah pada konteks ini berbicara soal rencana. Rencana kita berbicara apa Pak? Rencana baru kita berbicara soal teknik manajemennya. Bagaimana memulai produksinya, memulai ini. Wah itu
sangat bisa dipelajari, Pak. Sangat bisa dipelajari itu, Pak Wahyu. Ya. Jadi tadi kalau dirangkumkan tahapnya yang pertama itu menilai dulu ya. Menilai Ini dari diri betul-betul menurut kita sudah bisa visible atau tidak itu rencana kita mungkin dilakukan dengan berbagai macam sumber daya yang kita punya gitu ya. Pak Wahyu. Terus yang kedua itu kemudian cari mentor. Ya. Mentor itu tugasnya untuk mendalami ide juga ya. Benar. Terus Pak Wahyu. kemudian dia mungkin punya perspektif lain, pengalaman di tempat lain yang Benar, sudah Pak pernah Wahyu. dilakukan sehingga ide kita itu lebih mengkristal gitu. Ya, Nah, terus kemudian cari partner gitu ya. Partner itu dia harus chip in, artinya dia ikut Ya, serta. harus ikut. Karena dia ikut serta, maka dia pasti menilai risiko buat dia dulu kan. Benar, Ya. Pak Wahyu. Jadi kalau misalkan dia udah ada partner, berarti ide ini bagus Udah karena bisa. ada orang yang mau ikut berkorban di sini Iya, gitu ya. benar, Pak Wahyu. Terus kemudian tadi terakhir adalah investor. Investor mencari yang memang bisa ikut mendanai, ikut serta. Nah, terus terakhir baru manajemen. Manajemennya. Oke. Pak Wahyu. Nah, coba dicek di nomor 1 dulu Pak Noveri. Kadang-kadang kan kita itu antara hasrat kita, challenge kita itu ya, Benar, Pak. dengan visibility itu kan kadang-kadang gini ya, ada permainan ego juga di sana ya. Kalau misalkan ini orang lain nggak percaya gitu, berarti memang hebat karena ide ini nggak pernah dipikirkan orang gitu dipikirkan kan. orang gitu, Kan ya. perspektifnya bisa kadang-kadang Benar. gitu ya. Karena ego kita itu bisa mengatakan bahwa saya tuh bisa kok menghadapi challenge gitu. Apalagi kalau kita sering dengerin motivator-motivator itu kan Pak Noverio. Iya. Kamu bisa menjadi apapun yang kamu mau kalau kamu mau gitu kan. Kalau itu masuk ke alam bawah sadar kita kan artinya semua ide itu wah pasti saya jalan gitu Iya, ya. benar, Pak. Nah, apapun at all cost gitu. Nah, cara menimbangnya kan jadi kabur nih Pak Noveri. Nah, bagaimana Pak Noveri cara kita untuk memilah bahwa oh ini saya enggak nih, saya cut loss di sini aja nih. Gitu. Atau wah ini orang nggak percaya tapi saya akan fokus kalau saya all out pasti saya bisa jalan. Nah itu bagaimana memilahnya itu? Ya, Pak Wahyu. Kalau dari berbicara soal menyatukan antara hati dan pikiran ya Pak Wahyu. Nah ini kan jadi tantangan kadang-kadang. Rasanya ini saya udah yakin banget ini. Satu adalah prosesnya yang pertama kita pasti kontemplasi ya Pak ya. Kontemplasi itu meyakini diri kita kembali, melakukan kembali. Saran tipsnya, pro tipsnya Pak ya. Kalau idenya muncul ketika kita sedang melakukan sesuatu, tulis dulu Pak. Harus ditulis. Nanti ketika sudah pada konteks dan suasana lain kita coba baca lagi itu. Kalau masih connect lagi, berarti memang yakin tuh kita Pak. Kadang-kadang kan kita lagi sesi motivasi tuh Pak, kita banyak ide Pak ya. Nah kita tulis tuh Pak. Tapi nanti ketika kita baru saja ngobrol sama teman yang rugi bisnisnya, kita baca idenya. Masih yakin nggak kita? Kalau masih yakin Pak, berarti ada bibit-bibitnya nih Pak. Ada proses inkubasi dulu Ada ya. proses itu Pak. Diendapkan. Okay. Masalahnya kan teman-teman apalagi sekarang milenial dan Gen Z tapi cinta lokasi gitu juga loh Pak. Kadang-kadang kalau diuji lagi gitu ya Pak Wahyu. Kalau sering bersama-sama di satu proyek gitu kan, tiba-tiba lama muncul ya. Lama muncul kan. Nah, harusnya itu ada karena terbiasa gitu Pak ya. Diendapkan dulu ya. Diendapkan dulu. Makanya itu kita kalau mau cinta lokasi, kalau mau ngelamar itu Pak jangan ketemuan dulu sebulan. Nah sama juga dengan kita, ketika idenya muncul 3 hari jangan bicarain ide itu dulu. Hari keempat coba ulang lagi catatan itu, baca lagi. Buat kita masuk akal nggak ya? Itulah kontemplasinya Pak. Oke. Ini tahap pertama mencari ide. Ya kalau kita bawa ke teknik, ke orang kampus dan lain-lain banyak metode Pak. Ada design thinking lah, MVP, life cycle, six thinking head dan lain-lain. Tapi buat teman-teman UMKM paling sederhana itu dulu. Ya, beda konteksnya dibaca. Kalau idenya masih nyambung lagi, karena yang membedakan itu biasanya di sesi seminar motivasi kita lagi ini banyak, ada 12 ide bisnis. Ada teman saya pernah 12 mau dijalani semua. Wah, saya ada langsung. Nah, karena ini semangat pasti bisa dengan Pak Wahyu tadi. Saya punya uang 10 juta, ini bisnisnya cobain dulu 2 juta. Kalau gagal 5 kan yang 7 masih ada. Dia pakai pola pikir itu. Oke, saya bilang oke, duduk dulu sejenak, oke, diamkan dulu 3 hari kerjain yang lain dulu. Hari keempat kamu baca lagi itu. Masih masuk akal nggak? Atau masih klik nggak? Masih ada chemistry-nya nggak? Gitu ya Pak ya. Nah itu tahap pertama kalau kita tadi mengassessment atau mengkristalisasi ide yang tadi Pak Wahyu. Oke Pak Noveri. Nah setelah tadi kemudian kita tawarkan ternyata bagus, partner juga udah ada, masih segala macam. Nah suatu produk atau ide ini kan perlu dibikin secara konkret di dalam satu model bisnis. Nah seperti apa Pak Noveri membangun model bisnis ini? Nah model bisnis ini tadi yang kita berbicara dengan mentor ya Pak Wahyu ya. Model bisnis yang disebut model bisnis itu apa? Bagaimana sasarannya 2 model bisnis Pak. Satu adalah bagaimana ide ini bisa mendatangkan uang. Yang kedua bagaimana ide bisnis ini bisa berkelanjutan. Ini yang disebut dengan model bisnis Pak. Caranya, toolsnya ada banyak gitu ya. Tapi kita sederhana itu dulu. Saya mau menjual mie ayam toppingnya rendang gitu ya Pak ya. Nah ini bisa mendatangkan uang nggak? Tentu kita hitung dulu HPP ya Pak ya, harga pokok produksi. Jual
yang toppingnya ayam biasa aja untungnya kecil, apalagi ayamnya direndang gitu ya Pak. Ayam yang direndang tuh kan ayam yang kualitas tinggi gitu ya Pak ya. Iya. Nah, Terus lama lagi. lama lagi gitu kan. Bumbunya banyak. Prosesnya 3 jam gitu lah Pak ya. Bumbunya banyak Tenaga gitu ya. kerja juga. Iya. Nah, jangan pikir ide inovasinya dulu aja unik iya gitu Pak ya. Tapi pikir dulu itu bisa mendatangkan profitnya. Kalau memang hanya harga jualnya mie ayam berapa Pak? Termahal juga 20.000 di pinggir itu. Marginnya juga taruhlah pokoknya 10.000, margin 10.000. Tapi kalau jadi rendang HPP-nya jangan 15.000, marginnya cuma 5.000, profit 5.000. Coba kita hitung-hitung sederhana dulu aja. Nah, yang kedua Pak, berkelanjutan ini sering terjebaknya di sini Pak. Tidak memikirkan keberlanjutan. Di sini tadi peran mentor untuk mengingatkan dua ini model bisnisnya Pak Wahyu. Ini kira-kira berkelanjutan ya. Jangan-jangan bisnis ini, ide mie ayam topping rendang ini laku di awal. Kenapa? Karena unik. Tapi orang nggak mau beli lagi, tidak nggak ada berkelanjutan. Repeat purchase, repeat ordernya orang nggak mau balik lagi. Kenapa? Ketika udah dicoba gitu aja. Banyak bisnis yang terkendala di sini Pak. Inilah yang model bisnis Pak. Model bisnis jangan hanya mencari untungnya di awal semata, tapi nggak berkelanjutan. Kalau aja bikin bodoh gini, ya udah ini jualan kolak aja di Ramadan Pak. Ya kan ada untung, tapi nggak berlanjut. Kan selesai Ramadan nggak ada lagi jualan kolak Pak. Iya. Bisnis bukan sama seperti timun itu. suri ya. Sama timun suri itu Pak ya. Ya itu buat saya itu profit. Siapa yang nggak profit bulan Ramadan? Tapi habis Lebaran masih jualan nggak di depan gang? Nggak ada. Ini yang peran mentor tuh besar di sini. Iya. Oh menarik sekali ya. Jadi memang tadi para pendengar sekalian ini perlu ide itu betul-betul dikristalisasi, diendapkan dulu, kemudian dengan beberapa langkah-langkah yang Pak Novi tadi sampaikan ya, mulai dari mencari partner, mencari investor, kemudian merancang model bisnisnya. Ini dengan langkah-langkah ini rasa-rasanya nampaknya model-model bisnis itu akan jadi lebih dan dorongannya juga kita keyakinannya juga beda gitu ya untuk menjalankan. Akan lebih terafirmasi apa yang tadi diwacana kita karena kita udah merubah jadi rencana. Baik, kita akan lanjutkan lagi pembicaraannya setelah sesi yang kedua. Kita akan lanjutkan setelah break satu ini. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id. Voice of Indonesia dari Indonesia untuk dunia. Jumpa lagi bersama saya Wahyu Setiobudi, masih di acara VOI Biztalk bersama coach dan mentor bisnis Bapak Dr. Noveri Maulana. Pak Noveri, tadi kita udah bicara banyak mengenai wacana, rencana, dan nampaknya ini para pendengar sudah punya gairah ini untuk mendetilkan ide bisnisnya menjadi sesuatu yang sifatnya lebih actionable, Pak Noveri ya. Nah, Pak Noveri, kalau kita lihat dari membangun bisnis kadang-kadang setelah kita punya rencana Pak, itu terbentur-bentur dengan keterbatasan-keterbatasan Pak. Misalkan kayak duitnya nggak ada nih modal, terus udah ada modal, lah nanti produksi di mana gitu, terus produksinya ada, lah nanti marketnya mana, menggabungkan semua ini bagaimana caranya Pak untuk bisa menggalang sumber daya dari berbagai macam tempat itu Pak? Ya. Memang pertama tantangan kita sebagai pemilik bisnis dan pendiri gitu ya Pak ya, harus kita serba bisa. Nah, tantangan pertama itu serba bisa Pak. Kalau serba bayar nggak ada dananya, kita habis dananya Pak ya. Karena ada Pak teman-teman yang mau mulai usaha tapi pakai serba bayar. Jadi modal yang 300 juta langsung habis Pak. Langsung habis kenapa? Karena dia bayarin semua, nggak mau dia ngerjain sendiri. Nggak mau dia bersusah payah mencari bahan baku ke pasar becek-becek gitu ya, naik ojek gitu ya. Nggak mau karena dia sumber bayar. Angkat telepon, kontak udah terima aja gitu. Hati-hati. Pertimbangan uang di awal berbisnis itu sangat detail. Dan kita sebagai pendiri yang memang harus berdarah-darah dalam konteksnya yang berpeluh-peluh gitu Pak ya. Berpeluh-peluh itu untuk menghemat pengeluaran. Prinsipnya sangat sederhana. Kita meminimalkan pengeluaran, memperbesar pemasukan. Nah itu dulu tadi sumber daya. Pasti owner itu atau founder itu berdarah-darah di awal sampai sistem terbentuk. Yang kedua Pak, kalau memang kita telah memprediksi tadi model bisnisnya Pak ya, dengan tadi 5W 1H Pak ya, siapa yang akan melakukan, siapa yang ini semuanya. Prinsipnya pasti kita harus mengurangi resiko dengan meminimalisir biaya. Kalau produksi bisa di rumah ya di rumah aja. Nah, jangan pakai dulu sewa langsung ruko, sewa langsung ini gitu ya. Nah, kan metode kan banyak dulu, kita uji dulu di awal, jualannya online dulu, produksinya di dapur kita dulu aja, jangan langsung sewa ruko yang gede itu apa? Karena kan dari tahap awal, kita produksi di awalnya Pak ya. Nah, terus yang ketiga Pak, kita cari karyawan, penting nggak sih ini ada karyawan? Ya penting.
Karena nggak mungkin kerjaan sendiri. Memang kita berpuluh-puluh di awal, tapi kan kita butuh sokongan. Nah, karyawan tentu carinya juga yang harus pengen gaji yang murah tapi skillnya yang paling luar biasa. Nah, selalu kamu gak usah ngomong gitu, Pak. Gajinya pengen yang paling murah. Nah, tapi kepandaiannya paling luar biasa. Ya karyawan gak akan betah dong, Pak. Harus kita memuliakannya juga karyawan karena kita partner kita juga lah. Nah, dan harus mencari orang-orang yang tepat. Jangan hanya mencari yang murah. Kita berinvestasi, ya Pak. Nah, itu harus kita kondisikan. Nah, terus bagaimana kita bisa menemukan bahan baku murah yang lain-lain? Yang keempat pasti harus ikut komunitas, Pak. Komunitas itu bukan cari motivasi aja, Pak, tapi informasi. Informasi itu mahal, Pak Wahyu. Informasi itu mahal. Kita mau bikin bisnis tapi hanya modelnya googling, ya Pak ya. Karena ada prinsip economy of scale, Pak. Economy of scale itu apa? Kalau kita beli grosir harganya kan lebih murah, Pak ya. Lah kalau kita mau bisnis tadi mie ayam, mau beli minyak 1 truk kan belum bisa, nggak habis. Maka kita gabung komunitas mie ayam yang lain, kita barengan beli. Kita bagi-bagi lagi, harganya dapat jauh lebih murah loh, Pak. Banyak pengusaha yang untung besar gara-gara apa? Karena dia bisa menekan biaya tadi karena economy of scale, karena dia gabung di komunitas, belinya barengan, Pak. Yang kedua, di komunitas itu kita juga tahu, Pak, info-info yang lain yang penting. Kita tahu perkembangan harga. Kita juga tahu kebijakan-kebijakan, tren-tren yang baru. Jadi bergabunglah di komunitas. Jangan jangan ownernya sibuk aja di dapur terus produksi, nggak berteman dengan yang lain, jadi nggak tahu perkembangan terbaru. Jadi itu harus dilakukan. Bagaimana tahap-tahap mengoptimalkan sumber daya yang ada, Pak. Luar biasa ya. Jadi konsep yang pertama tadi Pak Noveri menyampaikan ada konsep eskalasi ya. Jadi ketika kita mulai pada satu level magnitude atau ukuran tertentu, kemudian secara pelan-pelan ukuran ini kita lebarkan ya. Kalau di awal-awal tadi juga salah satu yang menarik ya. Jadi mindset kita sebagai wirausaha itu jangan kan dulu ada konsep gini Pak Noveri, wirausaha itu yang penting modal dengkul katanya. Kalau bisa dengkul orang, gitu kan. Ternyata nggak bisa juga ya. Jadi jangan sampai kita tuh maunya bayar orang terus, tapi kita nggak mau turun ya. Kita harus capek juga di dalam situ, karena di dalam kecapek itu kita belajar gitu kan. Nah jadi mulai dari apa yang kita bisa, dari aset yang kita punya sendiri, pelan-pelan nanti kita kemudian lebarkan gitu ya. Karena bahayanya di sini Pak Wahyu, banyak kejadian begini Pak. Milenial Gen Z ini Pak buat kafe ya Pak ya. Buat kafe invest 200 juta. Ngumpulin dari bapaknya itu. Ngampal bapaknya pasti Pak ya. Atau ambil warisan ya Pak ya. Nah, yang bikin sedihnya apa Pak? Dia cuma tahu ngasih modal Pak. Dia open recruitment atau hire barista. Barista. Pak. Tanpa dia kenal cara bikin kopi itu bagaimana. Tanpa dia kenal belum mendalam gitu ya? Belum mendalam Pak, tanpa dia tahu resep. Karena dia beranggap cari chef yang terkenal, cari chef ini semua Pak. Udah 3 bulan kerja, kabur semua tuh orang Pak. Itu berarti dia cacat rencana ya? Jadi artinya wacana langsung action gitu langsung ya? Action gitu Pak. Iya. Mungkin dia udah menjadi rencananya itu ya serba bayar tadi Pak. Model bisnisnya adalah model bisnis serba bayar. Karena Pak, di bisnis itu yang bisa kan tadi model bisnis itu kan profit, keberlanjutan ya Pak ya. Salah satu yang membuat keberlanjutan ini adalah Pak, kita menguasai seluruh lini. Bukan mengerjakan seluruh lini ya Pak ya, tapi kita menguasai seluruh lini Pak. Ya. Pengusaha hebat sekarang karena dia bilang owner bisa jalan-jalan, bisnis tetap jalan. Wah, kan itu ya. Cita kan gitu ya, Pak. Cita-cita ya, Pak. Enak banget itu ya, Pak. Tapi kan kenapa owner tuh bisa jalan-jalan? Karena dia udah membuat sistem. Kenapa sistem bisa berjalan? Karena dia udah tahu detail-detailnya, Pak. KFC aja dengan 11 bumbu rahasia, nggak ada yang bisa nebak 11 bumbunya apa sampai sekarang, Pak. Karena dia menjaga keberlanjutannya ini. Banyak pun KFC lain di luar kita nyontoh-nyontoh ya, Pak. Karena dia, bayangkan kalau kita mau buka restoran, kita nggak tahu bumbu resepnya dipegang oleh chef. Bumbu kopinya resep kopinya dipegang oleh barista. Yang kita gaji, yang kita bayar. Terus nanti dia keluar. Udah keluar, bisnis kita langsung drop Pak. Banyak kejadian begitu Pak. Karena yang dia andelin apa? Saya pemilik modal. Karena dia bangga dengan nama owner, karena dia hanya bangga dengan founder, tapi dia nggak mengenal model bisnisnya. Ini yang paling bahaya. Dan ini banyak kejadian loh Pak. Luar biasa ya. Nah tadi juga kemudian ada beberapa saran masuk ke komunitas ya, karena itu untuk meningkatkan akses. Karena beberapa penelitian menyebutkan Pak Noveri katanya memang untuk pengembangan wirausaha itu yang paling penting adalah satu, akses terhadap modal, akses terhadap pengetahuan, sama akses terhadap pasar. Nah jadi kalau kita berjamaah tadi ya, bersinergi dengan asosiasi atau komunitas itu nanti dapat info. Di sana ada market ini, buka ini, ini butuh segala macam itu, sehingga kemudian ini bisa terus-menerus ada gitu ya.
paling sederhana contohnya saya begini Pak. Saya kebetulan orang Padang merantau ke Jakarta ini ya Pak ya. Nah kita tuh ada di grup-grup perantau Padang itu kan adalah grup pasar kaget Pak. Kenapa pasar kaget Pak? Jadi kita di grup itu kalau Bapak Ibu pendengar semuanya sering maka kenapa ketika ada kondangan udah aja ada pasar kaget gitu Pak ya. Ada acara apa? Kok tiba-tiba ada pasar kaget? Karena ada grupnya Pak. Di situ kita berkomunitas, kita saling membagikan. Ada haul ini, ada majelis taklim ini. Nah, kita langsung datang aja gitu ya. Nah, itulah salah satu benefit, Pak. Bayangkan kalau kita nih udah banting tulang jualan di depan perumahan kita, depan gue kita, tanpa kita ikut ini, kita nggak tahu, Pak. Karena akses terhadap pasar tadi kita nggak tahu. Itulah salah satunya ikut komunitas, asosiasi, perkumpulan. Karena menjadi pengusaha itu nggak akan bisa dengan sendiri, Pak. Bahkan kita berkolaborasi dengan kompetitor. Itu kan lebih bahaya, Pak. Lebih luar biasa. Nah, di situlah kita membangun akses tadi, Pak. Ya, wah luar biasa sekali yang sudah disampaikan tadi Pak Noveri. Para pendengar sekalian, ini menarik sekali bahasan kita hari ini. Jadi kalau teman-teman sekalian sudah punya keinginan besar untuk memulai usaha baru, punya wasana yang besar, sudah punya ide, kemudian kita perlu turunkan menjadi rencana yang actionable yang bisa kita jalankan. Kemudian berbasis dari rencana itu kita nanti akan bisa membangun jejaring, membangun partner, membangun investor, sehingga kemudian tidak hanya berupa wacana tapi kemudian bisa diterjemahkan ke dalam model bisnis yang betul-betul bisa profitable buat kita. Menarik sekali pembicaraan kita hari ini, mudah-mudahan bermanfaat buat para pendengar semua dan kita menjadi pengusaha yang terus bergerak, kemudian bertumbuh dan pada akhirnya kita menjadi berdaya. Sukses buat semuanya, sampai jumpa di acara VOA Stock berikutnya. Mudah-mudahan kita selalu sehat dan bersemangat. Sampai jumpa. Voice of Indonesia, dari Indonesia untuk dunia. SW 3325 kHz, streaming www.voinews.id.